Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we will learn chapter 6, Our Busy Roads. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari chapter 6 dengan tema Our Busy Roads, yang artinya jalanan kita yang sibuk. Ini adalah gambar cover kita untuk chapter 6. Terlihat seorang pak polisi sedang mengamankan jalanan yang sibuk ataupun macet. We will learn, kita akan mempelajari how to show the existence of things and people. Kita akan mempelajari bagaimana cara menunjukkan keberadaan dari benda-benda dan orang-orang. We will state the characters we have in this book. Kita akan menyatakan karakter ataupun tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. We will start with there is or there are. Meaning ada in Indonesia. There is berarti ada, there are juga berarti ada. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the presentation. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita membacakan presentasi. Second, yang kedua, we will repeat the description after him or her. Yang kedua, kita akan mengulangi deskripsinya setelah dia, sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then, in groups, kemudian di kelompok, we will learn to tell, kita akan mempelajari untuk menyebutkan, not read, bukan membaca, each other, satu sama lain about the characters, tentang karakter ataupun tokoh-tokohnya. Finally, we will describe what there are in the situation on the cover of this chapter. Akhirnya, kita akan mendeskripsikan apa yang ada di situasi di cover dari chapter ini. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyatakan kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar. Anak-anakku semua, silakan perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Di gambar ini terlihat beberapa siswa-siswi yang sedang belajar di dalam kelas. Ada yang menggunakan jilbab, ada yang rambutnya dikepang, ada yang keriting, dan juga ada yang lurus. Sekarang ayo kita baca deskripsi ataupun penjelasannya. There are 6 characters in this book. Ada 6 tokoh di dalam buku ini. There are 3 girls, ada 3 perempuan, Siti, Dayu, and Lina. There are 3 boys, ada 3 laki-laki, Udin, Benny, and Edo. There is 1 girl with a headscarf, Siti. Ada seorang perempuan dengan sebuah jilbab, namanya Siti. Ini ya, Siti. There is 1 girl with plaits, ada seorang perempuan dengan rambutnya dikepang, namanya Dayu. Ini Dayu. There is 1 girl with loose hair, ada seorang perempuan yang rambutnya diurai, namanya Lina. There is 1 boy with curly hair, ada seorang laki-laki dan rambutnya keriting, curly, namanya Edo. Ini Edo. There is 1 boy with straight hair. Ada seorang laki-laki yang rambutnya lurus. Namanya Udin. Ini Udin. There is 1 boy. Ada 1 laki-laki with wavy hair yang rambutnya bergelombang. Namanya Benny. Ini Benny. Nah, dari deskripsi ini, dari pernyataan ini, kita bisa menyebutkan bahwa
Untuk menyatakan keberadaan dari seseorang ataupun sesuatu, kita bisa menggunakan kata there are, yang artinya ada. There are digunakan untuk menunjukkan bentuk jamak ataupun lebih dari satu. Di sini sudah jelas ya, 6 characters, 6 tokoh, berarti lebih dari satu, maka dia menggunakan there are. Sedangkan there is digunakan untuk menunjukkan bentuk tunggal atau hanya satu. There is one girl, ada satu perempuan. There is digunakan untuk menunjukkan bentuk yang tunggal, sedangkan there are untuk menunjukkan bentuk yang jamak atau lebih dari satu. There are dan there is sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu ada, akan tetapi penggunaannya there are digunakan untuk menunjukkan bentuk jamak, sedangkan there is digunakan untuk menunjukkan bentuk yang tunggal. Sekarang ayo kita bahas lebih mendalam mengenai grammar there is or there are. Yang pertama digunakan untuk to tell the availability of something, untuk memberitahukan keberadaan dari sesuatu. We can use there is or there are. Kita bisa menggunakan there is atau there are, yang artinya ada. Yang kedua, we use there is, kita menggunakan there is followed by a singular noun, diikuti dengan kata benda yang tunggal. Ini rumusnya ya, there is atau there's, ini singkatannya, there is singkatannya there's. Rumusnya there is atau there's plus a singular noun or uncountable noun. For example, there is a book on the table. There is a book. Sebuah buku, ini adalah kata benda tunggal. On the table, di atas meja. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Kenapa kita menggunakan there is? Karena diikuti oleh kata benda tunggal. A singular noun, kata benda tunggal. Apa aja contoh singular noun? Contohnya a book, kata benda tunggal ya. An apple, sebuah apel. A book, sebuah buku. A pencil, sebuah pensil. A person, seseorang atau seorang. Jadi kita menggunakan there is diikuti oleh a singular noun atau kata benda tunggal. Kita juga bisa menggunakan there is plus uncountable noun, kata benda yang tidak terhitung. Contohnya, there is some milk. Ada beberapa susu. There is some milk. Ada beberapa susu. Kenapa menggunakan there is? Karena diikuti oleh uncountable noun, kata benda yang tidak terhitung. Contohnya some milk. Beberapa susu, dia tidak bisa dihitung. Apa saja contoh uncountable noun? Contohnya, ini contoh lain dari uncountable noun, kata benda yang tidak terhitung. Contohnya some milk, beberapa susu. Rice, nasi tidak bisa dihitung ya. Sugar, gula. Coffee, kopi. Salt, garam. And milk, susu. Kesimpulannya untuk yang nomor 2, kita menggunakan there is yang diikuti oleh a singular noun, kata benda tunggal, ataupun uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka kita bisa menggunakan there is. Yang ketiga, we use there are followed by plural nouns. Kita menggunakan there are diikuti oleh kata benda yang jamak atau lebih dari satu. Ini adalah rumusnya. There are atau there are plus plural nouns, kata benda jamak. For example, contohnya, there are, ada, shoes,
Sepatu-sepatu under the chair, di bawah kursi. Kenapa kita menggunakan there are? Karena diikuti oleh plural nouns, yaitu kata benda yang lebih dari satu. Sepatu-sepatu berarti sepatunya lebih dari satu. Nah, kita lihat apa saja contoh plural nouns, contoh kata benda yang jamak. Contohnya shoes, sepatu-sepatu, books, buku-buku, pens, pena-pena, apples, apel-apel. Jadi plural nouns itu kata benda yang lebih dari satu atau jamak. Kesimpulannya untuk nomor 3, kita menggunakan there are diikuti oleh plural nouns atau kata benda yang lebih dari satu. There is itu tunggal atau singular, there are jamak atau plural. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. That's all for today. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.